Januari 92 saya belajar kebenaran ini. Ternyata kenapa kucing dan anjing gegeran terus? Saya pikir dulu mereka ada setannya, ternyata tidak. Mereka dua nggak punya penterjemah. Maka itu mereka ribut terus. Jadi komunikasi itu penting. Jadi kucing dengan anjing bertengkar terus karena nggak ada komunikasi yang baik. Kucing itu dan anjing bahasanya pada ekor. Yang punya anjing kucing pasti tahu. Jadi kalau anjing lagi girang, lagi seneng, ekornya goyang. Tapi kebalikan dengan kucing, kalau mereka marah, ekornya goyang. Nah, waktu kucing lihat anjing dari jauh, ekor anjing goyang-goyang, kucing tersinggung, siapa dia nantang itu? Nah, waktu anjing lihat kucing dari jauh ekor goyang-goyang, anjing pikir ini dapat teman baru. Nah, mereka dua mendekat, tapi dengan motivasi berbeda. Begitu dekat, kucing nyakar dulu, anjing baru tahu kalau itu marah telat. Komunikasi harus penting ada. Keterbukaan. Ayat 24. Ayat ini juga mubasir, nggak usah diucapkan. Kenapa? Karena Adam dan Hawa adalah pengantin pertama di dunia yang nggak punya orang tua dan nggak punya mertua. Betul tidak? Kalau Tuhan sudah tahu bahwa mereka adalah pengantin nggak punya mertua dan orang tua, ngapain ada firman seorang laki-laki keluar dari rumah tinggalkan ayah ibu, maksudnya begitu pula istrinya, lalu bersatu, mereka dua bersatu. Dalam pernikahan, kalau konseling saya akan melibatkan orang tua juga. Maafkan saya orang tua. Dari Karen dan Andi saya minta maaf, tapi ini hukum Tuhan. Dengarkan, 80 sekian persen retaknya rumah tangga Indonesia karena peranan orang tua ikut campur di situ. Dengarkan baik-baik. Dalam hukum negara, mengapa hanya 2 orang melibatkan negara, pemerintah? Itulah surat kawin. Karena di mata negara dan di mata Tuhan, setiap rumah tangga itu pemerintahan tersendiri. Itu negara sendiri. Nah, ketika kita menikah, maka kita membentuk negara sendiri. Orang tua kita negara lain juga. Nah, kalau sampai ada negara lain mencampuri urusan negara lain lagi, itu namanya intervensi dan perang. Jadi papa mama minta maaf. Begitu anak-anak menikah, dengar ayat itu saudara. Begitu anak menikah, yang namanya keluarga itu cuma 2 orang dan anak-anak. Kakak, adik, dan orang tua bukan keluarga lagi. Itu hukum surga. Maka itu kalau konseling saya akan tanya orang tua, anak mama gak bisa dikawinkan, nanti mantunya cepat mati. Kenapa? Anak milik mama itu akan terus dimonitor. Ya mantunya gak tahan, diikuti terus oleh mertuanya. Maka itu begitu anak menikah, mereka punya hak mutlak dari surga. Secara psikologis begini Anik dan Karen. Maaf ya papa mama, kita harus dengar. Coba jawab pertanyaan saya. Sesalah-salahnya mantu dan sesalah-salahnya anak, orang tua bela siapa? Ya itu otomatis. Maka itu begitu menikah menurut Kejadian 2:24, kita yang sudah menikah tidak boleh cerita apa-apa ke orang tua, ngalami apapun juga. Harus cerita kepada pembimbing rohaninya. Ingat hukum ini. Karena begitu menikah, keluarga ini berdiri sendiri dengan Tuhan. Maka itu orang tua dengar ini baik-baik. Kalau memang saudara belum rela melepaskan anak, jangan kawinkan anak itu. Kita membentuk pemerintahan sendiri bersama dengan Tuhan. Ayat 23. Ini untuk kamu belum mandi. Tunggu dulu ya. Untuk kamu belum. Nanti setelah tahun keempat baru boleh. Gini saudara. Satu hari saya tanya gini, Papa, beri saya 1 ayat saja, supaya saya itu gampang kalau nerangkan kepada banyak orang. Karena saya ngajar pernikahan gak cuma untuk orang Kristen, kepada yang bukan Kristen pun saya diminta untuk ngajar. Nah, saya minta 1 ayat yang merupakan tolok ukur apakah rumah tangga kita itu masih aman atau tidak. Cari. Roh Kudus berikan saya Kejadian 2:23. Saya bingung. Kok bisa? Ayo baca. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia bertulang dari tulangmu. Ya, stop sampai di situ.
Karena Andi orang Jawa bacanya intonasinya salah. Kata inilah dia nggak begitu bacanya. Inilah dia lah begitu Andi. Kan surprise. Betul nggak? Dengarkan pertanyaan ini penting. Ini rahasia luar biasa. Yang sudah menikah di atas 3 tahun pakailah ayat ini. Saya kagum sekali. Jadi begini suami-suami dan istri-istri. Untuk menilai apakah rumah tangga kita masih aman atau tidak adalah sering-seringlah istri terlambat bangun daripada suami. Jadi suami bangun duluan. Karena ayat ini berkata ketika operasi tulang rusuk pertama di dunia, kan operasi tulang rusuk bukan? Adam itu dibius total, saudara. Total dibius. Dia tidur nyenyak. Itu di ayat yang 21. Tidur nyenyak. Nah, begitu Adam bangun, lihat perempuan, dia surprise nggak? Loh, saya tanya ini kok. Kenapa surprise-nya? Ayo, sampai bisa jawab. Kenapa surprise? Karena seumur-umur nggak pernah lihat orang, cuma lihat embek, apalagi binatang semuanya. Begitu lihat orang, wow, inilah dia. Begitu bacanya tadi. Ayo ulang. Ya kurang, Yusuf bisa jawab apa situ? Kurang. Inilah dia harusnya begitu. Oke, dengarkan begini. Jadi begini para suami. Besok kalau kita bangun duluan daripada istri, waktu kita bangun, lihat istri kita masih tidur, jujur. Apa reaksi kita? Apa gini? Begitu bangun, ya ampun lemune gitu. Nah, maka itu penting sekali kita tahu reaksi itu ayat luar biasa. Kalau suami bangun, lihat istri masih tidur, langsung berkata, Tuhan terima kasih, Engkau beri aku istri yang luar biasa. Nah, itu rumah tangga kita aman. Serius. Suami-suami besok begitu kalau kita bangun. Apalagi sampai berkata, kenapa tonggo lebih ayu daripada dia? Waduh, lebih celaka lagi itu. Jangan bandingkan dengan tetangga, awas. Jadi hebat bukan ayat itu saudara? Andi lakukan itu. Hiduplah dalam kebenaran. Bagian terakhir Andi, nggak usah dibuka, semua kita tahu. Nanti di rumah renungkan Efesus 5 dari 22 sampai 33. Saudara, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku yang mengajarkan menikah itu suami kepala, istri tubuh, cuma Alkitab dan Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi hubungan suami istri, hubungan kepala dengan tubuh. Maka itu kalau ada orang bercerai pasti mati. Kenapa? Suatu hari tubuhnya jengkel dengan kepalanya, ngeluh terus. Pusing saja kepala ini. Karena tubuhnya capek, punya kepala pusing terus. Potong saja, ganti kepala lain. Mati. Ingat, kita bersyukur mantan presiden kita Pak Habibie punya kesaksian hebat bukan? Begitu Ibu Ainun meninggal, pusinya disebarkan kemana-mana. Saya kagum, mereka orang Islam. Saudara bayangkan dalam 1 bulan operasi 12 kali. Itu tubuh kayak apa itu? Betul nggak? Ingat berita itu. Nah, saya mau beri ilustrasi ini. Suatu kali ada kepala jengkel dengan tubuhnya, sakit terus tubuh ini, bikin masalah terus tubuh ini. Apakah kepala berkata, capek aku punya tubuh ini, potong saja ganti tubuh lain? Mati juga. Maka itu tidak ada perceraian. Andi, sebentar lagi statusmu akan berubah jadi kepala, sebab tubuhmu akan dipotong. Karena sebentar lagi statusmu berubah jadi tubuh, karena kepalamu akan dipotong. Tubuh Andi dan kepalamu akan dikubur. Yang hidup cuma kepalanya Andi dan tubuhmu. Andi menjadi pemimpin. Dengar ya saudara, menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Presiden bisa pensiun, suami nggak boleh pensiun sebelum mati. Maka itu kalau rumah tangga ada apa saja, kecil maupun besar, surga tanya mana suaminya, mana suaminya. Anak-anak lagi engkau dengar, kalau engkau mau kawin mikirnya 14.674 kali. Kawin tidak 1 kali, kawin tidak 2 kali, sampai sekian belas ribu. Karena menjadi suami itu berat saudara. Sama